orang-orang hebat ini, khususnya yang entrepreneur, 3 orang ini, pasti pernah gagal. Ya. Saya tahu Jaki ini dulu di kampus pernah coba dagang mie dan gagal, gitu. Nah, coba ceritain secara singkat, ya, kegagalan-kegagalan apa yang pernah Anda alami dan bagaimana Anda bangun lagi. Karena ini kita berhadapan sama generasi galau. Ya, benar nggak? Apa-apa galau, gitu ya. Padahal kalau mau jadi orang sukses nggak boleh galau. Ya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, sampai jatuhnya bosen datang sama kita. Nah, saya pengen bertanya dari entrepreneur yang 3 orang ini. Kegagalan apa yang paling menyakitkan dan bagaimana Anda bangun? Ya, Jaki dulu. Ya, seperti Pak CT bilang tadi, saya pernah bikin mie ayam. Tapi sebelum itu, saya ceritain dulu. Saya itu datang dari Sragen sekali lagi. Terus waktu saya datang ke Bandung, Mbak, saya merasakan kaget. Culture shock. Culture shock. Kenapa? Biasanya kalau di Jawa itu, saya Sragen Solo itu kan halus gitu ya Pak. Terus malu-malu, nggak pede gitu loh ngomong di depan gitu lah. Pas waktu datang ke Bandung, ke kampus ITB, semua orang tuh pede Pak. Semua orang tuh pede, terus pintar bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Terus kemudian pede ngomong di depan. Jadi saya sempat stres Pak waktu itu. Dan budaya di Jawa khususnya, yang at least dari keluarga saya itu tidak pernah ditanamkan untuk mencoba hal baru. Selalu main safe. Udah safe aja nanti kerja di perusahaan besar, di bank atau oil company gitu yang branded, yang membuat orang tua bisa bangga gitu nyeritain kalau arisan. Ya kalau lebaran diceritain kan, wah anak saya kerja di sini gitu. Jadi itu adalah status quo nilai-nilai keluarga saya. Jadi pas datang ke sana, ternyata di sana itu waktu di kampus itu banyak sekali role model baru yang completely different gitu. Saya ngelihat fakta, wah orangnya tuh pede-pede terus aktif. Jadi saya sempat stres dan saya harus berubah nih, nggak bisa gini terus gitu. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut banyak hal Pak Cete. Ikut banyak hal, memang awalnya nggak enak. Nyoba banyak hal gitu, berani nyoba. Kadang kan kita mikir-mikir ya kalau saya join komunitas ini atau klub ini atau organisasi ini kadang takut gitu. Tapi once kita join, ternyata ketakutan kita itu sebenarnya ya nggak ada sebenarnya gitu. Dan pas kita coba gagal, itu rasanya saya sekarang itu sampai akhirnya saya nyoba jualan mie ayam sama teman-teman itu, walaupun gagal Pak, saya sekarang malah pengen gagal lagi Pak. Kenapa? Karena kegagalan itu adalah suatu alat yang menurut saya luar biasa. Saya baru nyadar waktu di kampus itu. Alat pembelajaran yang sangat-sangat dahsyat. Karena itu tergores di kepala kita itu sangat tajam. Jadinya kita akan ke bawah terus sampai mungkin sampai tua nanti itu. Dibanding dengan ilmu-ilmu yang jujur kalau misalnya di kelas, saya nggak ingat sih kuliah di ITB 90% udah lupa itu. Baru cuma 10%, beneran cuma 10% mungkin yang ini. Jangan pikir kuliah nggak penting loh. Ya. Gara-gara acara ini besok pada bolos semua. Penting kok, penting. Cuma pentingnya yang saya ingat adalah kalau di kelas biasanya saya take action nanya gitu. Mungkin debat sama guru, berantem sama teman, berantem adu pikiran gitu ya. Yang saya ingat lebih kebanyakan action-actionnya Pak. Kegagalan-kegagalan, oh saya salah, saya ini. Nah itu yang perubahan mindset itulah yang sangat penting dan saya bawa sampai sekarang. Dan itu sangat-sangat membantu. Ketika gagal sama dengan belajar gitu. Oke. Itu sih. Ya. Dian. Ya. Kevin nanti sama Randy pertanyaannya beda. Sekarang Dian dulu. Saya banyak sih, saya nggak tahu mau yang ceritain yang mana. Cuma saya soalnya kalau saya pikirin lagi kata gagal gitu ya. Kalau gagal tuh
kita kebiasaan nih orang Indonesia dengan konotasi yang ada di kata gagal itu kesannya itu nggak open ended gitu. Kayaknya itu sesuatu yang tamat gitu. Gagal ya gagal aja gitu. Padahal menurut dalam kehidupan nyata, aku ngerasa tuh kegagalan yang sesungguhnya tuh nggak bener-bener ada sih Pak. Aku tuh ngelihatnya kegagalan tuh kayak cuma masih belum berhasil gitu. Tapi bukan terus habis itu kelar terus tamat di end gitu. Karena selalu biasanya dari masih kebelum berhasilan itu biasanya kita mencari jalan keluar dan akhirnya somehow bisa terus jalan lagi. Contoh kegagalan tuh apa ya, kayak aku tadi barusan dengerin ceritanya Zaki, aku jadi ingat sama cerita aku sendiri Zak. Waktu itu pas aku memberanikan diri menjadi seorang pegawai kantoran itu Pak, kebayangin gak ketakutannya aku datang kerja di hari pertama sebagai artis gitu. Kan aku masuk ke kantor memperkenalkan diri ke senior-senior dan teman-teman kantor yang lain, bos-bosnya, senior-senior, partner-partnernya. Kan orang tahu saya tuh Dian Sastro gitu. Tiba-tiba hari pertama kerja waktu itu kita langsung harus ikut senior, salah satu ada yang punya project ke klien. Apalagi di kantor klien lagi kan, wah itu kayak ketemu sama ikan-ikan hiu gitu, sampai sana dimintain foto saya. Jadi yang waduh Mbak Dian boleh foto nggak? Waktu itu klien pertama saya tuh sebuah perusahaan BUMN yang memerlukan servis kami dan itu adanya di Madiun. Jadi naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya masih naik mobil lagi ke Madiun. Dan sampai sana nggak ada yang memperlakukan saya secara hormat sebagai salah satu pasukan dari konsultan ini. Semua memperlakukan saya sebagai tontonan. Semua memperlakukan saya seperti saya tuh spektakel gitu. Kayak bukan orang yang hidup gitu. Kayaknya mau diomongin depan muka saya juga kayak saya gak bakalan sakit hati gitu. Kesannya saya gak bisa denger dan gak bisa ngerasa gitu. Aduh ini orangnya gak mau nih foto gitu. Gitu. Jadi tapi ngomongnya depan saya langsung gitu. Terus dan di situ rasanya saya bener-bener, saya rasanya jadi kayak bulan-bulanan. Kayak bukan orang yang punya value added terhadap proyek yang lagi kami kerjakan sebagai sebuah kantor gitu. Dan itu rasanya bikin saya low down banget sih. Saya sedih dan saya takut. Karena saya membiarkan persepsi orang-orang luar itu masuk ke dalam kepala saya dan akhirnya saya mulai melihat diri saya dengan cara yang sama mereka melihat saya. Padahal kan mestinya saya yang mendikte mereka bagaimana mestinya saya dilihat. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya bekerja keras waktu itu di proyek yang itu, saya mempelajari product knowledge yang kami kerjakan. Waktu itu kan kita punya service, kita bikin structure organization. Terus saya bikin ada job evaluation, job analysis dan akhirnya saya mempelajari materi-materi yang harus saya deliver itu 2 kali lebih keras daripada teman-teman seangkatan saya. Begadang lebih panjang daripada teman-teman saya. Karena saya tahu justru karena saya artis, saya akan ditungguin salah. Saya akan ditungguin saya tuh bodoh. Saya akan ditungguin saya cuma muka doang gak bisa ngapa-ngapain. Disitulah saya tahu tantangan saya jauh lebih besar daripada teman-teman saya yang bukan artis. Dan justru kegagalan itu saya pakai untuk jadi motor saya untuk bisa menjadi jauh lebih jago daripada teman-teman saya di angkatan itu.